Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Safatuda, ilmu pengetahuan untuk kita semua. Nah, kali ini kita akan berbicara pengelolaan pendidikan. Nah, di mana pengelolaan ini menjadi hal yang penting ya, hal yang penting yang harus kita lakukan ya, terutama bagi para praktisi atau struktural pimpinan di dalam lembaga pendidikan atau guru ya. Nah, maka ini menjadi hal yang penting untuk kita ketahui bersama bagaimana strategi, bagaimana cara ya, bagaimana memanajemen pendidikan agar prosesnya menjadi efektif dan efisien sehingga tercapailah tujuan yang sudah direncanakan dengan baik. Ya, maka harus diperhatikan oleh segenap stakeholder yang tentu ya bersinggungan di dalam dunia pendidikan. Seperti itu. Next ya. Nah, di part 1 ini mata kuliah pengelolaan pendidikan. Nah, di deskripsi perkuliahan itu untuk memberikan dasar-dasar kemampuan ya atau kompetensi yang berkaitan dengan materi berparadigma tentang pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien. Nah, perlu di-underline bahwa deskripsi perkuliahan ini sederhana tetapi ini aspeknya luas ya, aspeknya luas. Di sini ada dasar-dasar kemampuan ya. Nah, dasar-dasar kemampuan ini menjadi bekal kita ya, terutama yang terjun di dalam profesi guru ya. Dasar-dasar kemampuan ini atau skill ya, pengetahuan ya, hardware gitu ya, apalagi sekarang di masa pandemi ya, itu menjadi hal yang penting tuh ya. Soft skill juga berkaitan dengan kemampuan IT misalkan untuk mengelola atau memanajemen pendidikan atau yang lainnya yang posisinya itu menjadi urgent ya di dalam rangka untuk pengelolaan pendidikan seperti itu. Nah, tentu berkaitan dengan paradigma itu menjadi sebuah pandangan ya, pandangan cara berpikir begitu yang nanti membantu ya dalam pengelolaan pendidikan, dalam proses ya agar pendidikan menjadi efektif dan efisien. Tentu banyak sekali ya, karena di dalam pendidikan itu kan nanti ada sumber daya manusianya ya, nanti ada sumber daya alam ya, sarana prasarana, gedung, lalu ada nanti stakeholder, tenaga kependidikan, tenaga pendidik begitu ya, tenaga administrasi begitu. Nah, itu semuanya harus dikelola ya, harus dikelola dengan baik ya, harus diproses dengan cara-cara yang baik sehingga nanti ada linearitas, karena memang nanti ketika pengelolaan itu dilakukan dengan baik ya, baik tadi sumber daya alam, sumber daya manusia, lalu sarana prasarana itu kalau dikelola dengan baik maka posisinya akan mengefektifkan dan mengefisiensikan proses pendidikan. Efektif itu berkaitan dengan waktu, sedangkan efisien itu berkaitan dengan biaya. Jadi kalau kita melakukan seefektif mungkin pengelolaan atau program-program atau kegiatan, maka tepat waktu gitu. Jadi tidak melakukan pemborosan waktu. Nah, sedangkan efisien terkait dengan masalah biaya, perencanaan, anggaran, biaya yang membutuhkan biaya, sehingga tepat guna gitu ya. Biaya yang dikeluarkan tidak melebihi dari rencana atau target
pembiayaan di dalam rangka untuk pengelolaan pendidikan gitu ya, program-program gitu, kegiatan-kegiatan, rapat-rapat. Jadi efisien itu terkait dengan biaya. Jadi di situ ya yang menjadi kunci agar kita semua mengerti dan paham perbedaan efektif dan efisien. Karena kalau kita sudah mengerti dasar dari efektif dan efisien, maka secara alamiah kita akan tergerak untuk melakukan ya aktivitas agar proses-proses pengolahan pendidikan itu menjadi baik begitu ya. Seperti itu. Next ya. Nah, di tujuan mata kuliah ini yang pertama agar mahasiswa memahami pengelolaan satuan pendidikan ya. Tadi ya, satuan pengelolaan pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan itu kan banyak sekali ya. Kalau misalnya kita drag dari pusat, ya sejatinya Kementerian Pendidikan begitu dalam rangka pengelolaannya bisa memonitoring gitu ya, mengawasi program-program kerja yang ada di bawahnya seperti provinsi, nanti kabupaten begitu. Dan secara sederhananya adalah pengelolaan lembaga pendidikan di sekolah begitu. Nah, ini menjadi hal yang penting nih, satuan-satuan pendidikan itu. Tadi terkait dengan standar pembiayaan, standar tenaga kependidikan begitu ya, standar sistem ya, standar keuangan begitu. Nah, itu semua satuan-satuan pendidikan yang harus dikelola dengan baik sehingga terlaksananya proses pendidikan dengan tadi itu ya, efektif dan efisien. Nah, yang kedua itu memahami dan memiliki wawasan tentang pengelolaan pendidikan. Nah, di tujuan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa bisa memahami dan memiliki wawasan ya. Ketika memahami dan memiliki wawasan, maka diharapkan mahasiswa dan mahasiswi itu memilih di dalam rangka pelaksanaannya begitu, ketika ada permasalahan-permasalahan, ketika sudah dibekali dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan ini, maka sejatinya dapat menyelesaikan bukan hanya memahami saja, sehingga nanti menjadi problem solver gitu ya, bukan make troublemaker begitu ya. Nah, ini diharapkan seperti itu posisinya ya. Maka menjadi hal yang harus kita ketahui dan kita harus pahami dengan baik. Nah, selanjutnya adalah memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan. Nah, ini setelah tadi memahami, lalu memiliki wawasan, lalu mengaplikasikannya, sehingga tadi tuh ya, permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam rangka mengelola pendidikan di sebuah lembaga pendidikan, misalkan di sekolah, itu dapat kita selesaikan dengan baik dan tepat begitu. Karena memang kalau misalkan kita tidak tepat ya, atau tidak mengerti atau tidak mengetahui atau tidak mengidentifikasi permasalahan pengelolaan pendidikan, maka sejatinya posisinya akan timbul permasalahan-permasalahan baru. Jadi bukannya menyelesaikan permasalahan, ketika kita salah dalam mengidentifikasi sehingga kita nanti akan salah memberikan solusi terhadap pengelolaan pendidikan, maka yang terjadi adalah timbul permasalahan, ya kan? Posisinya seperti itu, akan berbeda. Nah, maka tepat mengidentifikasi permasalahan lalu menyelesaikannya ini menjadi tugas guru ya, tugas tenaga kependidikan, tugas tenaga pendidik yang di sini skupnya adalah misalkan mahasiswa kependidikan
harus mengerti dan paham tentang pengelolaan pendidikan, begitu. Nah, selanjutnya di sini ada kepemimpinan pendidikan. Nah, di mana di sini nanti kita akan membahas mengenai kepemimpinan pendidikan karena kepemimpinan ini menjadi sebuah arah ya, sebuah tujuan yang nantinya mengarahkan para tenaga pendidik atau tenaga pendidikan dalam mengelola pendidikan. Maka kepemimpinan ini menjadi sebuah acuan ya yang harus kita pahami. Sehingga dalam bertindak, dalam menyelesaikan masalah itu dengan tepat. Dan tipe kepemimpinan pendidikan itu kan banyak ya. Ada yang demokratis ya, ada yang otokratis. Nah, demokratis, otokratis gitu ya, atau laissez-faire yang sama sekali bahasanya tidak memberikan arahan, tidak memberikan bimbingan terhadap bawahannya gitu ya, terhadap stafnya, itu menjadi hal yang buruk sekali. Jadi kalau yang gaya kepemimpinan laissez-faire itu posisinya dia ya dilepas saja gitu. Jadi staf itu bekerja sesuai dan semaunya begitu. Nah, terkait dengan kepemimpinan pendidikan nanti silahkan kalian explore lagi, dan nanti saya akan memberikan link mengenai tipe dan gaya kepemimpinan pendidikan. Nanti kalian bisa pelajari ya, bisa akan pelajari dan bisa perdalam begitu. Nah, nanti silahkan kita diskusikan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya memahami dan memiliki kemampuan supervisi pendidikan. Nah, ini menjadi kompetensi atau tujuan yang harus dimiliki nih setelah kita melakukan atau membahas atau mengikuti perkuliahan pengelolaan pendidikan begitu, karena supervisi ini penting sekali ya, dimana nanti ujungnya adalah sebenarnya supervisi itu ada sebab pembinaan ya, pembinaan, improvement ya, memperbaiki dan development gitu ya, mengembangkan. Jadi bukan hanya sekedar menemukan kesalahan lalu menghukum atau menghakimi, tidak ya. Jadi di sini supervisi di sini posisinya untuk menemukan, memperbaiki dan mengembangkan. Jadi lebih tepatnya ke arah pembinaan dalam proses pengelolaan pendidikan, karena banyak hal-hal yang posisinya itu nanti ketika kita di lapangan pasti menemukan permasalahan-permasalahan yang sejatinya mungkin tidak sesuai dengan teori atau konsep yang kita pelajari. Nah, disitulah fungsi supervisi yang nanti kan juga ada, kalau misalkan kita memahaminya dengan baik, itu ada 3 bentuk supervisi ya. Kalau Sir Giovanni mengatakan di bukunya itu, yang pertama terkait dengan supervisi kunjungan kelas ya, yang kedua itu nanti ada pertemuan pribadi, yang ketiga itu adalah rapat sekolah. Nah, itu, dan biasanya memang supervisi ini dilakukan, supervisi pendidikan ya, dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, kalian kan nanti di tenaga kependidikan ya, mahasiswa kependidikan, jadi guru, dan nanti bukan tidak mungkin kalian juga nanti kan menjadi kepala sekolah, sehingga kemampuan ya supervisi ini harus kalian mengerti dan kalian harus pahami dengan baik begitu. Karena kan kalau kepala sekolah kan posisinya hanya tugas tambahan gitu, jadi guru kepala begitu ya. Jadi memang berangkat dari guru gitu. Jadi sebenarnya mahasiswa keguruan ya, kalian terutama gitu ya, apapun bidangnya gitu ya, bisa misalkan pendidikan olahraga, pendidikan matematika, pendidikan biologi gitu ya, pendidikan bahasa Inggris, itu semuanya berkesempatan. Yang penting kalian memiliki kompetensi di dalam nanti mengemban sebagai kepala sekolah begitu ya. Maka memang kemampuan supervisi ini menjadi hal yang penting nih, yang kalian harus miliki ya. Nah, inilah tujuan-tujuan mata kuliah yang nanti diharapkan begitu ya, mahasiswa setelah
melakukan pengelolaan pendidikan ini gitu ya, mengikuti mata kuliah pengelolaan pendidikan, diharapkan ini ya yang kita harus miliki begitu ya. Oke ya, lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah tujuan instruksional atau kompetensi. Nah, mahasiswa memiliki kemampuan mengemas pengelolaan pendidikan atau content packaging serta pemahaman yang mendalam mengenai hakikat pengelolaan pendidikan dan isinya. Upaya-upaya membelajarkan siswa melalui penerapan berbagai sarana dan prasarana serta komponen-komponen pengelolaan pendidikan dalam proses pembelajaran. Jadi memang secara instruksional kan posisinya kan dalam pelaksanaan ya, dalam pelaksanaan. Jadi di dalam pelaksanaannya, dalam implementasinya, tujuan instruksionalnya adalah kompetensinya ya ini. Jadi bisa mengintegrasikan semuanya dari SDA, SDM, sarana prasarana begitu ya, sehingga nanti diharapkan di dalam pelaksanaannya ya itu bisa mengefektifkan dan mengefisiensikan proses pengelolaan pendidikan begitu ya. Itu yang menjadi goal yang memang harus kita penuhi di dalam rangka nanti setelah melakukan perkuliahan pengelolaan pendidikan begitu. Oke ya. Nah, di sini kalau kita melihat skill gitu ya. Nah, di gambarnya skill itu skill menjadi hal yang penting sekali ya. Kemampuan, kompetensi. Jadi kalau kita misal mengaca sedikit saja, terkadang memang skill dengan misalnya skill dengan ijazah, sertifikat itu terkadang tidak sesuai begitu. Maksudnya jadi kalau misalkan berkaca dari misal salah satu contoh negara di Asia begitu ya, Jepang saja. Nah, di Jepang itu skill-skill anak-anak SMK, anak-anak SMA itu bisa sampai atau sudah memenuhi kriteria kemampuan skill yang mahasiswa begitu. Nah, berbeda dengan mungkin di Asia Tenggara yang lainnya ya, di tetangga misalkan begitu, di India misalkan. Nah, itu tidak berbanding lurus gitu ya antara misalkan ijazah atau sertifikat yang dimiliki dengan kemampuan yang ada gitu. Maka itu menjadi hal yang tidak sesuai. Nah, pun ketika nanti di dunia kerja ketika hal itu terjadi, ada memang juga lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang melihatnya skillnya. Jadi ketika walaupun di SMA ketika skillnya bagus ya digajinya bagus, tapi kalau misalkan ijazahnya atau sertifikatnya tinggi tetapi pada saat dites skillnya atau kemampuan di dalam mengaplikasikan keilmuan atau pemecahan masalah itu rendah, ya digajinya ya sesuai dengan skillnya. Nah, makanya ini menjadi yang harus diperhatikan ya untuk kita semua gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di misalkan pendidikan olahraga, maka ya sejatinya harus ada linearitas tuh gitu, ada kemampuan-kemampuan yang harus kita miliki yang sesuai dengan nanti ijazah atau gelar kesarjanaan yang kita dapatkan ya, agar nanti linearitas juga posisinya pada saat mendapatkan misalkan salary gitu ya, seperti itu. Lanjut ya. Nah, di strategi perkuliahan nanti ada brainstorming, problem solving, problem based learning ya. Nanti ada discussion, ada penugasan juga. Nah, nanti posisinya kalian seperti biasa lah ya. Ada paper, lalu presentasi ya. Tentu ini ada di brainstorming gitu ya, pemanasan, memberikan di awal begitu ya, konsep-konsep ya. Memberikan pengantar-pengantar yang sejatinya nanti akan masuk ke dalam materi inti begitu ya. Lalu ada problem solving juga, pemecahan masalah, problem based learning ya, dengan dasar-dasar pembelajaran juga gitu ya, diawali dari situ gitu ya. Lalu ada diskusi, lalu ada penugasan. Nah, diskusi seperti biasa nanti
ada presentasi nanti kalau misalkan kita posisinya di daring gitu ya dengan Zoom atau Google Meet atau misalkan Adlink begitu, maka nanti kan ada yang presentasi dan menyimak begitu ya. Nah, di situ silakan nanti kita gali dan perdalam hal-hal yang mungkin memang bisa kita diskusikan begitu ya. Karena memang sejatinya bukan hanya sekedar presentasi saja nanti, ya, saya harapkan aplikasinya adalah pemecahan-pemecahan masalah ya. Makanya di sini ada problem based learning gitu. Jadi nanti berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pengelolaan pendidikan ya. Nah, itu nanti posisinya menjadi dasar untuk kalian membuat materi gitu ya, membuat paper begitu ya. Apalagi kalian di posisinya di pendidikan ya, di pendidikan matematika itu menjadi hal yang penting tuh yang harus kita miliki. Jadi bukan hanya sekedar pemaparan konsep saja, karena memang kalau cuma pemaparan konsep ya sayang cuma sebatas pemahaman gitu ya, sebatas pemahaman seperti itu. Jadi belum ada action to problem solver gitu ya, sayang. Nah, maka nanti kita create diskusinya itu untuk pemecahan-pemecahan masalah. Nah, selanjutnya ada penugasan. Nah, penugasan ini biasanya nanti ada penugasan pribadi ya, individual, lalu ada kelompok ya, seperti itu nanti dibahas ya. Nah, di slide selanjutnya ini dia maksudnya. Nah, tugas-tugas ada individual, kelompok. Nah, di individual mungkin nanti ada kalian ada proyek begitu ya, bisa membuat artikel begitu ya, tentu nanti ada pakemnya ya, ada aturan, ada tata tertib di dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang nanti saya berikan begitu. Pun kelompok ya, kelompok nanti juga sama, membuat misalkan tugas paper, lalu nanti ada PowerPoint, lalu nanti untuk di daring itu kalian sudah harus menyiapkan linknya ya, link Zoom-nya. Jadi nanti pada saat perkuliahan kalian satu hari ya, atau sebelum perkuliahan ya, 1 jam atau 2 jam sebelum perkuliahan kalian sudah men-share link Zoom-nya sehingga nanti itu bisa diakses ya, dan kita kuliah dengan baik dan benar. Nah, biasanya itu sudah disiapkan oleh mahasiswa. Jadi nanti saya tinggal masuk ke link Zoom-nya saja, dan kita nanti diskusi di Zoom ya. Untuk paper-paper dan yang lain-lain seperti biasa ya, syaratnya nanti mungkin ada penggunaan Times New Roman ya, margin 433, spasi 1,5 begitu ya, fontnya 12 begitu. Nah, itu menjadi aturan-aturan baku secara sederhana ya, atau seperti sudah biasa dilakukan ya. Nah, lalu ada menjelaskan, diskusi, analisis, kritik, membandingkan atau menerapkan suatu prinsip. Nah, jadi di tugas individu dan kelompok ini posisinya bukan hanya menjelaskan saja ya, bukan hanya mendiskusikan saja, tapi menganalisis ya. Menganalisis kan menguraikan. Jadi tadi saya bilang di awal, posisinya itu nanti kalian di paper itu bisa mengurai ya, bisa mengurai dan menemukan permasalahan-permasalahan, sehingga nanti ketika permasalahan itu diurai akan mendapatkan solusi yang tepat. Nah, maka penguraian itu menjadi hal yang penting tuh. Gitu. Jadi kalau misalkan kita contoh saja, misalkan analisis kan tingkatannya itu kalau taksonomi Bloom itu sudah C5 ya. C5 gitu. Nah, itu udah tingkat tinggi. Nah, itu memang yang sejatinya harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Jadi bukan hanya di C1 atau C2 ya, pengetahuan dan pemahaman selesai gitu. Tapi harusnya memang dianalisis dan sintesis gitu ya, atau sekarang di taksonomi Bloom itu adalah create, menciptakan. Nah, itu menjadi ujung dari tingkat kognitif level-level tertinggi. Nah, nanti ada mengkritik ya. Nah, kalian juga bisa mengkritik ya, bisa
Kalau misalkan tidak sesuai dengan apa yang kalian ketahui atau kalian pahami ya terkait dengan pengelolaan pendidikan, ya kalian silahkan begitu ya, silahkan untuk apa namanya memberikan kritik, tentu kritik yang membangun. Lalu nanti ada membandingkan atau menerapkan suatu prinsip. Nah, ini juga sama nih. Jadi kita bisa membandingkan dua prinsip ya, dua pendapat dari misalkan para ahli pendidikan ya, di ahli pendidikan. Nah, itu kita bisa kita bandingkan dan kita terapkan ya nanti. Atau kita mencari titik tengah dari keduanya terkait dengan apa namanya pandangan-pandangan mereka terkait dengan misalkan pengelolaan pendidikan. Nah, itu menjadi hal yang menarik dan kita perlu bahas ya, karena di pengelolaan pendidikan ini cakupannya sangat amat luas. Nah, maka nanti lagi-lagi saya nanti menekankan bahwa kalian ketika membuat paper itu memang berangkat dari permasalahan-permasalahan yang real di lapangan, sehingga bukan hanya konsep dan teori saja begitu ya. Nah, ini kriteria penilaian seperti biasa, nilai A 80 sampai 100, nilai B 65 sampai 79, nilai C 56 sampai 64, nilai D 45 sampai 54, nilai E 0 sampai 44. Nah, persentasenya UTS 25%, UAS 35%, tugas individu 15%, kelompok 20%, kehadiran 10%. Nah, untuk kehadiran ini kan 10% nih. Jadi ya kalian harus memanfaatkan dengan baik ya. Artinya kalau misalnya tidak penting-penting amat begitu, tidak mendesak-mendesak amat, kalau misalkan dalam waktu perkuliahan ya ikuti saja begitu ya. Kecuali memang ada urusan keluarga yang mendesak atau misalnya pekerjaan yang mendesak, boleh lah ya kalian tidak mengikuti perkuliahan begitu ya. Tentu dengan batasnya gitu ya, jangan sampai berlebihan juga karena ini lumayan ya 10%. Nah, tugas individu, tugas kelompok tadi sudah dijelaskan. Nah, UTS 25%, UAS 30%. Nah, UAS ini 30% nih. Ini kalau misalkan kalian tidak ikut UAS, ya posisinya nanti bisa C ya, bisa C. Karena mungkin juga nanti di kehadiran atau tugas kelompoknya kan tidak maksimal misalkan kayak gitu. Nah, itu nanti ya jatuhnya nilainya ke C. Tapi selama ini sih tidak ada masalah ya dengan proses kriteria penilaian ini, selama kalian bisa mengikuti dengan baik ya, dengan tertib perkuliahan di pengelolaan pendidikan begitu ya. Seperti itu ya. Next ya. Nah, ini konsekuensi tidak masuk 3 kali pertemuan tidak bisa ikut ujian ya. Kalau misalkan di daring ya, itu posisinya tidak bisa ikut ujian. Jadi UAS atau misalkan UTS ya. Izin tidak kuliah karena sakit harus ada surat keterangan sakit dari dokter ya, seperti biasa lah, harus dibuktikan. Kita kan sudah mahasiswa, harus ilmiah ya, rasionalitasnya tinggi. Jadi maka diharapkan pun ketika kalian kurang sehat, sakit dan lain-lain, ada surat keterangannya ya. Lalu ada pengumpulan tugas yang telat akan dikurangi 5 poin per hari. Jadi kalau misalnya ada tugas individu ya, tugas kelompok, deadline-nya misalkan tanggal 5, tetapi kalian mengumpulkan tanggal 6 atau tanggal 7 ya, ya maka setiap hari itu dikurangi poinnya 5. Jadi kalau misalkan kalian mendapatkan penilaian papernya itu 80, ya harusnya A misalkan gitu ya, tapi karena telat 2 hari ya jadi 70 begitu ya, dikurangi gitu. Apapun itu nanti, baik tugas individu atau tugas kelompok. Seperti itu. Nah, membuat gaduh poin keluar tidak bisa ikut ujiannya. Gaduh di sini biasanya kalau di kelas ya bengal ya gitu. Nah, tapi kalau di daring biasanya sih jarang ya. Kalau di daring paling terkait dengan mikrofonnya saja, misalkan tidak di mute gitu ya, tidak di mute,
Nah, itu nanti paling diefektifkannya di mute seperti itu. Terus nanti juga posisinya ketika daring, ketika perkuliahan kalian kameranya ini ya on ya gitu. Jadi memang harus benar-benar kita tertib gitu. Karena saya orangnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang tidak on kameranya ya maka itu akan berdampak ke kalian semua gitu ya, akan berdampak ke kalian semua. Jadi kalau satu atau dua orang tidak on, nah berarti saya anggap kalian tidak on semua gitu ya. Jadi memang harus benar-benar tertib lah ya di dalam nanti proses perkuliahan gitu. Next ya. Nah, kita akan berbicara nanti pandangan baru dalam belajar pengelolaan pendidikan. Jadi memang kita akan melihat di pengelolaan pendidikan ini dengan pandangan baru, dengan new mind, dengan pikiran baru gitu. Maka ini diharapkan nanti apalagi kalian yang di pendidikan matematika yang logikanya itu bermain gitu ya, logical thinkingnya bermain, maka posisinya ini menjadi hal yang harus kita ketahui nih. Nah, seperti apa pandangan barunya ya di dalam pengelolaan pendidikan, bagaimana proses-proses pengelolaan pendidikan yang baik dan benar begitu. Nah, ini menjadi hal yang harus kalian pahami dan mengerti ya. Nanti kita akan belajar terkait dengan pandangan barunya ya. Nah, di pengelolaan pendidikan, nah ini sedikit saja definisikan begitu ya. Nah, pengelolaan itu ada proses, cara, perbuatan. Jadi proses yang membantu atau merumuskan dan tujuan organisasi gitu. Jadi posisinya seperti itu ya. Tadi saya sudah menjelaskan proses atau cara perbuatan ya. Jadi bagaimana mengelola gitu ya. Nah, terkait juga dengan merumuskan tujuan organisasi. Nah, di mana memang tidak lain dan tidak bukan sejatinya di dalam cara atau proses ini nanti ujungnya adalah mencapai tujuan organisasi begitu. Mencapai tujuan organisasi tidak lain dan tidak bukan gitu. Di dalam pengelolaan pendidikan yang skup kecilnya mungkin ada di lembaga pendidikan atau sekolah lah ya, seperti itu dikatakan skup kecilnya. Nanti menjadi sebuah hal yang harus kita pahami, mengerti, dan nanti kita coba implementasikan setelah kita mengikuti perkuliahan pengelolaan pendidikan. Nah, pendidikan di sini artinya proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan ya, proses cara perbuatan mendidik. Ya, di dalam pendidikan posisinya ya baik orang atau kelompok terkait dengan perubahan sikap yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik begitu ya sikap-sikapnya. Nah, itu terkait juga dengan seseorang atau kelompok. Nah, maka sejatinya memang di dalam pendidikan itu ada pengajaran dan pelatihan. Nah, pengajaran dan pelatihan ini memang kan posisinya kan berjenjang gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian nih calon sarjana pendidikan matematika, nah maka kan di dalam proses pendidikan kalian kan ada pengajaran ya, ada pelatihan, ada kurikulum, ada silabus. Nah, itu adalah sebuah proses gitu ya, sebuah proses di dalam rangka nanti kalian mendapatkan gelar kesarjanaan ya. Kalian sudah menempuh pendidikan kesarjanaan sehingga kalian nanti mendapatkan ijazah atau legalitas bahwa kalian sudah menempuh pendidikan atau menempuh proses pendidikan ya, seperti itu. Maka itu menjadi hal yang penting. Nah, ketika kita gabungkan nih pengelolaan pendidikan, maka kita bisa mengerti dan pahami ya bagaimana tujuan-tujuan itu dirumuskan dengan baik sehingga nanti effort dan ujungnya adalah bisa mengubah seseorang atau kelompok ya yang nantinya itu mengefektifkan dan mengefisiensikan
proses-proses yang ada di dalam pendidikan. Ya, seperti itu. Karena memang pendidikan itu sebuah investasi. Jadi kalian tidak usah ragu, tidak usah bingung, tidak usah galau ketika kalian sudah menempuh nih, misalkan di pendidikan matematika, nah, maka itu adalah investasi kalian. Yang namanya investasi pasti nanti akan dia berkembang. Nah, begitupun sama nih di pengelolaan pendidikan. Ketika kalian di materi kuliah mengikuti kuliah pengelolaan pendidikan, maka kalian akan diberikan materi-materi yang sesuai dengan kurikulum dan silabus yang sesuai dengan kompetensi yang akan kalian harus capai dengan tujuan-tujuan tadi di depan yang saya sudah jelaskan, maka kalian akan dengan mudah begitu ya bagaimana mengelola sarana prasarana tenaga pendidikan begitu ya, sumber daya alam, sumber daya manusia, sistem begitu. Nah, maka kemampuan itu yang nanti kalian akan dapati sehingga nanti bermanfaat dan tepat guna di dalam rangka untuk memberikan solusi-solusi gitu ya, menjadi problem solver di dalam pengelolaan pendidikan. Itu ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya, nanti kita di dalam perkuliahan. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.